Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Aa Hilman. Assalamualaikum Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Aa ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Resep menjaga kesehatan dan keceriaan Aa Hilman. Iya, sehat itu kan yang paling penting tergantung isi hatinya. Isi hati. Maka banyak orang yang sibuk nge-charge tubuhnya, tapi kadang lupa nge-charge hatinya. Iya. Maka hari ini Jalan Dakwah hadir untuk nge-charge hati kita. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Kalau isi hatinya sehat tapi isi saldonya nggak sehat, ya itu masalah memang ya. Baik Ahilman, ini sudah banyak jamaah yang hadir ya, yang ingin mendengarkan tausiah. Sudah ada dari Majelis Taklim Al Kausar Bogor, Majelis Taklim Nurul Hidayah Cikarang, Majelis Taklim Toriko Tusaadah Ciapea Bogor, Majelis Taklim Anissa Karawang, Majelis Taklim Nurul Amal Srengseng Jakarta Barat, Majelis Taklim Nurul Huda Serang Banten, Majelis Taklim Anwarul Qurania Serang Banten. Assalamualaikum. Insya Allah kompak. Sekali lagi bisa lebih kompak, lebih keras lagi. Seperti biasa kalau Budu bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Ya, insya Allah kita meraih berkah dan menuju jannah. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah. Bu. Bu. Membongkar aib adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu aib yang sering kali kita sepelekan, yaitu aib anak. Banyak orang tua lupa menutup aib anak, Bu. Contohnya nih, di zaman sekarang nih ya Bu ya, kesalahan anak itu divideokan, terus diviralkan kemana-mana. Ujungnya anak kita jadi olok-olokan dan jadi bahan hujatan di dunia maju. Oh. Maya, Bu, dunia maya. Dan anehnya kok orang tua malah bangga ya Bu ya. Padahal itu namanya mengumbar aib anak, nauzubillah. Nah malah ada juga nih yang kesannya kalau ngumbar aib anak di sosmed tuh bisa langsung jadi cuan-cuan dan nyonya-nyonya. Tuan-tuan ya, bisa jadi uang Bu. Astagfirullahaladzim ya. Ingat Bu ya, Allah saja sudah melindungi aib anak kita, menutupi aib anak kita. Masa kita orang tuanya malah nyebarin aib anak. Nah ini penting untuk kita bahas Bu. Langsung saja kita dengarkan tema kita hari ini. Jangan umbar aib anakmu karena aib anak adalah aib orang tuanya juga ya. Kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ahilman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bunda. Bunda. Jangan umbar aib anak, karena aib anak adalah aib orang tua juga. Betul? Anak itu
titipan dari Allah. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Kalau anak itu amanah, berarti setiap anak yang hadir dalam kehidupan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka menghina anak kita, karena menghina anak sama dengan menghina siapa? Allah. Jangan pernah merasa gelisah dengan kondisi anak kita, karena kegelisahan kita, kecewanya kita terhadap anak berarti sama dengan kecewa dengan takdir Allah. Mungkin ada di antara kita yang dititipkan anak dengan kekurangannya. Ada? Jangan pernah rendah diri dengan kekurangan anak, karena sejatinya Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Betul? Sebagaimana di surat At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Anak ketika punya kekurangan, jangan pernah merendahkannya, jangan pernah menghinanya, karena bagaimanapun dia ciptaan siapa? Allah. Dan Allah titipkan anak kita kepada kita. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memuliakan anakmu selayaknya Allah memuliakan kita manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul? Apa kata Allah? Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Apa kata Allah? Sungguh kami telah memuliakan anak cucunya Adam, memuliakan manusia. Berarti anak kita kan manusia, betul? Muliakan sama kita. Jangan, mohon maaf ya, tidak sedikit orang tua yang malu kalau anak punya kekurangan. Tapi izin, ada juga orang yang malah tak tahu malu. Kekurangan anak dijadikan konten untuk di-share di sosmed agar orang iba dengan anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan hanya berpikir keuntungan sesaat, tapi kita lupa menjaga perasaan anak kita di waktu yang akan datang. Bagaimanapun itu adalah titipan dari Allah. Bunda, 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 bersyukur ya dengan kondisi anak kita. Boleh jadi anak yang paling uji kita sekarang justru nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling berat kita besarkan hari ini, boleh jadi nanti dia yang mengangkat derajat kita. Jangan mengeluh jadi orang tua, jangan merasa kecil dengan kekurangan anak kita, karena bagaimanapun mungkin menurut kita kurang, tapi dalam pandangan Allah boleh jadi kekurangan anak kita adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua telapak tangan, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Hilman Ibu ya. Viral Ibu ya. Viral ya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Silakan Bu, mana? Silakan Ibu. Iya Ibu, silakan. Yes. Bu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Ibu Aisyah dari Majlis Ta'lim Al-Kautsar Tanah Serial Bogor. Mohon izin bertanya ya Ustadz. Saya punya teman saya tuh punya anak 2 perempuan yang alhamdulillah cantik-cantik, dan beliau anaknya sudah menikah. Dua orang ini, anak pertamanya udah 11 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, dan anak yang keduanya alhamdulillah baru 1 bulan menikah, beliau udah langsung udah hamil. Nah, teman saya ini menggibah sama ibu-ibu yang lain, menggibahkan anaknya yang 11 tahun ini belum punya keturunan. Dan jahatnya lagi nih, maaf ya, parahnya lagi tuh si ibunya ini membanding-bandingkan anak-anaknya itu. Dan terus sampai bilang si suaminya ini katanya mungkin anaknya ini salah pilih suami karena tidak subur atau mandul gitu. Nah, saya mohon penyerahannya untuk gimana caranya kalau kita nasehatin ke beliau ini, gimana caranya Ustadz gitu biar nggak menyinggung perasaannya, takutnya nanti kita dibilang soalim gitu kan gitu. Nah, juga menjalik ya, mudah-mudahan jangan sampai kita kayak gitu buka aib anak-anak kita gitu ya. Sering cerita ke ibu tentang kekurangan anaknya yang belum memiliki omongan ya Bu? Iya gitu kan. Suka dibanding-bandingkan, bilang katanya anaknya salah pilih suami. Betul, sama orang lain juga gitu. Bahayanya gitu, parahnya itulah sama orang lain juga. Kalau cuma sama satu orang mungkin ya. Ini sama ke orang-orang, kadang-kadang anak itu dibandingin. Pada gitu. saat cerita ke ibu mengiyakan atau gimana? Ya, enggak lah. Oh ibu dengerin aja. Ya iyalah, kasih sedikit solusi ya, mungkin belum waktunya gitu. Jadi mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah, serulah, sampaikanlah kepada mereka untuk menuju jalan Allah, jalan yang baik dengan 3 cara. 1, bil hikmah. Jadi ibu nasehatin teman ibu dengan hikmah. Hikmah itu maknanya bijaksana. Ibu bilang sama dia, Bu, gitu-gitu juga anak ibu, ciptaan Allah. Kan ibu tahu anak mah takdir dari Allah, betul nggak? Kalau Allah belum mengizinkan mengandung ya nggak bisa Bu. Malah mohon maaf, anak ibu akan makin sakit hati kalau tahu ibunya menceritakan kondisi anaknya. Jadi ibu hikmah. Ibu tempatkan perasaan ibu di hati ibu itu, agar ibu itu mengerti perasaan ibu. Ternyata punya anak, kekurangan itu bukan untuk diceritakan ke orang, tapi justru untuk direnungi agar dia menjadi orang yang lebih baik. Betul? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ibu nasihatin dia dengan kata-kata yang baik, pelajaran yang baik. Kalau lisan ibu mungkin tumpul didengar sama dia. Kenapa? Kan dia tahu ibu temennya, dia tahu sahabatnya. Ah, lu juga belum bener, ngapain nasihatin gua gitu kan? Maka mohon izin ya, ibu diakui atau enggak, yang paling sulit itu mendakwahi orang yang paling dekat dengan kita. Betul nggak? Anak nasihatin orang tua susah nggak? Susah. Suami nasihatin istri susah nggak? Ustadz loh, tetap susah. Istri ngasih tahu suami susah nggak? Susah. Maka gimana caranya? Kadang kita butuh lisan orang lain untuk menasehati orang yang dekat dalam hidup kita. Betul? Ade nasihatin kakak susah nggak? Ibu nasihatin besti, temen ibu kemana-mana susah nggak? Susah.
Toh dia bilang ngapain lu ceramahin gua? Lu juga tahu lah. Gua juga sama lu. Arisan sama, kamu belanja sama, senam jumba sama, ngagibah sama. Susah. Maka pinjam lisan orang lain. Maksudnya apa? Kan mungkin ibu bisa ada video ceramah ustad-ustad, kasih tahu sama dia, tuh dengerin. Kata A. Hilman, gak boleh kalau ngomongin aib anak kita gitu. Wal mauidzatil hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia berdebat, ibu jangan ikutan debat. Kadang kalau orang sedang ngegibah, jangan ikutan gibah. Kalau dia dikasih tahu nggak mau, kadang ibu menghindar. Orang kalau mau ngegibah nggak ada temannya, sama siapa? Betul nggak? Jadi gibah karena ada temannya. Jadi gibah karena ada lawannya. Betul nggak? Kalau dia nggak ada lawan, nggak gibah tuh. Iya. Berarti caranya kalau dia sudah mulai cerita aib anaknya, ibu menghindar. Bukan karena membencinya, tapi menyelamatkan dia agar tidak membicarakan kekurangan anaknya. Jelas? Selanjutnya ibu doakan. Bilang sama dia, Ece, daripada kamu ngomongin anak kamu gak baik-baik, mending doain gitu. Udah doain belum anak kamu? Udah udah emang anaknya kurang subur iya mah hese. Nah, ku dikasih tahu deui, doa teh jangan sekali. Kata AA, doa teh harus berkali-kali. Kenapa? Biar Allah makin tahu bahwa hambanya pengen. Karena kadang izin ya, kan yang lebih berharap itu kadang nenek kakeknya. Betul nggak? Kita punya anak, dia udah nikah, belum punya anak. Kadang yang resah tuh kakek neneknya. Karena kakek neneknya pengen buru-buru punya apa? Cucu. Betul nggak? Boleh jadi anak itu belum bisa mengandung atau belum punya keturunan karena stres, ditekan oleh kakek neneknya, oleh orang tuanya. Maka izin, jangan bertanya kapan terhadap sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Jelas? Jangan suka bertanya sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Kapan punya anak? Siapa yang tahu jawaban? Allah. Izin, kalau lebaran ada yang belum nikah suka nanya kapan nikah. Iya kan? Mungkin bagi kita gak bikin sakit hati, bagi orang yang ditanya mungkin sakit hati. Betul? Bang Bedu, Iya. kapan bayar hutang? Nah, jangan bertanya yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Jangan bertanya, karena saya juga nggak tahu kapan bayarnya. Jadi belajar jaga hati ya. Iya. Sama kan ada adab gini, ada adabnya ya. Ibu tidak boleh menunjukkan keromantisan dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Ibu jangan ngomongin anak di depan orang yang belum punya Anak. Ibu jangan ngomongin tentang kekayaan ibu di depan orang yang tidak punya kekayaan. Itu bikin bikin apa? Di mana sakitnya? Kenapa di sini bisa aja nggak? Tepuk tangan untuk ibu yang sudah bertanya. Tenang Bu. Kalau gitu nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.